Drawing babak 16 besar Liga Champions Eropa telah resmi dilakukan di markas UEFA di Swiss pada 31 Januari 2025. Seperti yang telah diketahui, sebanyak 16 klub yang finish di peringkat 9 hingga 24 klasemen akhir Liga Champions akan terjun di babak playoff untuk memperebutkan tiket ke fase 16 besar. Tim peringkat 9 hingga 16 masuk kolom unggulan dan akan menjalani leg pertama di kandang lawan. Tim peringkat 17 hingga 24 ditempatkan sebagai tim non-unggulan yang bertugas menjamu di partai pertama. Adapun tim peringkat 1 sampai dengan 8 lolos langsung ke babak 16 besar, di mana hasil undian playoff akan mengerucutkan probabilitas siapa calon lawan mereka nantinya. Dalam format baru, UEFA sudah mengatur bagian pertandingan fase gugur sehingga potensi laga setelah drawing bisa diperkirakan. Untuk playoff, tim-tim unggulan dan non-unggulan dikelompokkan dalam dua bagian dengan pola simetris. Undian bakal memastikan tim berperingkat lebih tinggi di klasemen akan menghadapi lawan dengan posisi yang lebih rendah. Hal ini disusun demi menjamin beberapa klub tertentu. Misalnya, dua tim teratas di klasemen tidak akan bertemu sampai dengan babak final. Dalam format undian sekarang, klub dari negara yang sama sudah bisa saling bertemu. Begitupun kedua tim yang telah berduel di fase liga. Rangkaian laga playoff babak 16 besar UCL sendiri akan dimainkan dalam periode 2 minggu pertandingan. Leg pertama berlangsung pada 11 dan 12 Februari 2025, sedangkan leg kedua berlangsung pada 18 dan 19 Februari. Sementara itu, babak 16 besar dijadwalkan akan digelar pada 4 dan 5 Maret, serta leg 2 digelar pada 11 dan 12 Maret. Hasil undian playoff babak 16 besar Liga Champions menghadirkan sejumlah pertandingan seru. Di antaranya, pertemuan antara dua wakil Prancis Paris Saint-Germain melawan Brest. Kemudian, klub Brugge yang akan menjamu Atalanta, Juventus yang berhadapan dengan PSV, Feyenoord yang akan ditantang AC Milan, Bayern Munchen yang bertemu dengan Celtic FC, Sporting CP yang akan ditantang Borussia Dortmund, AS Monaco melawan Benfica, hingga yang paling dinantikan adalah duel Manchester City melawan Raja Eropa Real Madrid. Gara-gara hanya finish di peringkat kedua-dua, The Citizens memang tak terhindarkan lagi untuk bertemu dengan dua raksasa Eropa. Lolos dari Bayern Munchen, Erling Haaland justru dipertemukan dengan sang juara bertahan Real Madrid. Partai Manchester City melawan Real Madrid akan menjadi bentrokan yang rutin muncul tanpa putus dalam 4 musim beruntun di fase gugur. Sebelum di playoff babak 16 besar musim ini, mereka berjumpa di perempat final edisi 2023-2024. Real Madrid lolos ke semifinal secara dramatis melalui adu penalti setelah agregatnya imbang 4-4. Los Blancos akhirnya finish sebagai kampiun dengan mengalahkan Dortmund di final. Sementara itu, di musim 2022-2023, Manchester City menghajar Real Madrid dengan agregat telak 5-1. Pada leg pertama, mereka bermain imbang 1-1 dan 4-0 pada leg kedua. Anak asuh Pep Guardiola juga mengakhiri musim sebagai juara dengan mengalahkan Inter Milan. Mundur lagi ke semifinal 2021-2022, El Real mendepak Kevin De Bruyne dan kawan-kawan dengan agregat 6-5 melalui babak tambahan waktu dalam laga yang berkesudahan 3-4 dan 3-1. Pada duel nanti, Manchester City sebagai tim non-unggulan dalam undian kali ini akan bertugas menjamu pasukan Carlo Ancelotti di leg pertama sebelum gantian bertamu ke Santiago Bernabeu. Meski berstatus juara bertahan, pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengaku khawatir jika timnya harus menghadapi Manchester City dalam playoff Liga Champions. Kami tidak suka bermain melawan Manchester City, tetapi jika harus, kami akan melakukannya seperti pada kesempatan yang lain. Ini fase playoff, dan apapun yang terjadi, terjadilah. Untuk memenangkan Liga Champions, Anda harus memenangkan setiap pertandingan. Selain menjadi pertemuan tim Raja Eropa versus tim termahal dunia, duel antara Madrid melawan City juga menjadi ajang adu gacor dua penyerang mereka, Kylian Mbappe versus Erling Haaland. Erling Haaland dan Kylian Mbappe adalah dua bintang muda yang kerap dibandingkan sebagai penerus rivalitas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Eropa. Sama-sama masih muda, keduanya memiliki catatan impresif di Liga Champions, terutama dalam fase gugur. Haaland yang menjadi bomber andalan Manchester City memiliki rata-rata gol per pertandingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kylian Mbappe yang kini membela Real Madrid. Erling Haaland
memiliki rasio gol per pertandingan yang lebih tinggi, yaitu 0,88 gol per pertandingan dibandingkan dengan 0,69 gol per laga milik Kylian Mbappe. Namun, dalam hal kontribusi keseluruhan gol dan assist, Haaland unggul tipis dengan rata-rata 1,06 kontribusi per pertandingan dibandingkan dengan Mbappe yang mencatatkan 0,79 kontribusi per pertandingan. Dengan performa yang konsisten di Liga Champions, pertemuan Mbappe melawan Haaland dalam duel Madrid versus Manchester City menjadi yang pertama setelah kepindahan Mbappe di awal musim. Dalam sejarah pertemuan mereka di Liga Champions, duel paling terkenal terjadi di babak 16 besar musim 2019-2020. Saat itu, Borussia Dortmund yang diperkuat oleh Erling Haaland menang 2-1 atas PSG di leg pertama dengan 2 gol dari sang striker asal Norwegia tersebut. Namun pada leg kedua, PSG membalikkan keadaan dengan kemenangan 2-0 dan berhasil mengamankan tiket ke perempat final dengan agregat 3-2. Mbappe sendiri tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut, tetapi memberikan assist untuk gol Neymar pada leg pertama. Musim ini, rivalitas mereka menjadi sorotan karena undian babak playoff fase gugur Liga Champions. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim adalah juara Liga Champions dalam 2 musim terakhir. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 11 atau 12 Februari 2025 di Etihad Stadium. Sedangkan leg kedua akan dimainkan di Santiago Bernabeu pada 18 atau 19 Februari 2025. Di musim ini, Mbappe telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 8 pertandingan di Liga Champions. Sementara Erling Haaland lebih baik dengan mencetak 6 gol sejauh ini. Dalam deretan pencetak gol terbanyak saat ini, Robert Lewandowski masih memimpin dengan catatan 9 gol dan diikuti Sergio Guirassy dengan jumlah yang sama. Dengan ekspektasi besar dalam duel Madrid melawan Manchester City, banyak yang menantikan apakah Haaland bisa membawa Manchester City mempertahankan gelar juara atau justru Mbappe yang akan membantu Real Madrid meraih trofi Liga Champions ke-15 mereka. Pemenang di laga Madrid melawan Manchester City akan ditunggu 2 tim yang lebih dulu lolos ke babak 16 besar, yaitu Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen. Babak playoff 16 besar Liga Champions 2025 menghadirkan laga-laga yang menarik, terutama duel antara Manchester City dan Real Madrid. Selain menjadi pertemuan 2 raksasa Eropa, pertandingan ini juga akan menjadi ajang pembuktian bagi Erling Haaland dan Kylian Mbappe sebagai 2 pemain muda terbaik saat ini. Dengan sejarah pertemuan yang selalu seru, laga ini akan menjadi salah satu yang paling dinantikan di musim ini. Apakah Manchester City mampu mempertahankan gelar mereka atau Real Madrid yang akan semakin mempertegas dominasi mereka di Eropa?